Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis Wali, mahasiswa Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate semester 3. Nah, ini merupakan video kelima praktikum sistem basis data, bagian kelima. Nah, pada bagian kelima ini kita akan membahas praktikum yang ada di modul 5. Nah, di modul 5 ini ada tujuan yang harus kita capai, yaitu mahasiswa mengetahui dan mampu atau bisa menggunakan perintah-perintah fungsi yang digunakan untuk memanipulasi angka. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan beberapa fungsi yang nanti kita jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja masuk pada pelaksanaan praktikum. Pada praktikum ini, tabel yang digunakan adalah tabel employees underscore ID underscore A XX underscore SQL underscore SNN yang sudah dibuat pada praktikum sebelumnya. Sesuaikan dengan akun Anda masing-masing. Jadi kita masih menggunakan tabel yang sudah kita buat pada praktikum-praktikum sebelumnya. Oke, langsung nomor 1. Dengan menggunakan kolom salary pada tabel employees underscore ID underscore AXX underscore SQL underscore SNN, carilah beberapa nilai gaji dari tiap karyawan jika gaji setiap karyawan tersebut dikalikan dengan 10/31. Nah, bulatkan hasil hitungannya, 4 angka di belakang koma. Namakan kolom dari hasil hitungan tersebut dengan nama hasil hitungan, sehingga tampilannya menjadi seperti berikut. Nah, jadi di sini ada tampilan, kita lihat ada dua kolom asli dari tabel ini, yaitu first name dan salary. Kemudian ada satu kolom hasil hitungan. Oke, kita langsung saja masuk pada Apex. Nah, jadi ini merupakan perintah atau sintaks untuk pelaksanaan praktikum nomor 1. Oke, kita langsung running saja. Jikalau memang ada sintaks yang berdiri sendiri seperti ini, itu kita tidak perlu kita running, tidak perlu kita blok, maaf. Kita running saja di sini. Ini merupakan hasil tampilan dari perintah ini. Di sini seperti pada gambar 1, ada dua kolom asli dari tabel ini, yaitu first name dan salary. Kemudian ada satu kolom tambahan, itu hasil hitungan. Sini kita lihat untuk nilainya itu sama, atau data dalamnya adalah sama. Nah, mungkin itu saja untuk pelaksanaan nomor 1. Oke, kita masuk pada nomor 2. Terangkan maksud dari sintaks perintah yang Anda pakai di langkah nomor 1. Oke, di sini kita menggunakan perintah select untuk memanggil kolom atau menampilkan kolom beserta data-datanya pada tabel ini, yaitu first name dan salary. Ini merupakan kolom tambahan. Ini merupakan kolom asli dari tabel ini. Kemudian kita menggunakan fungsi round. Nah, fungsi round ini adalah fungsi yang digunakan untuk membulatkan
membulatkan sejumlah angka membulatkan sejumlah angka ke titik desimal. Nah, sini. Nah, bisa juga digunakan untuk membulatkan angka ke titik di sebelah kiri titik desimal. Jadi dia membulatkan berapa angka yang kita ambil di belakang koma pada angka desimal. Sini kita bisa lihat 7741,9,3548. Kita ambil 4 ya. Kemudian di dalam kurung sini ada salary dikali dengan dalam kurung 100/31. Sesuai dengan perintah pada nomor 1 itu dikalikan dengan 100/31. Ya, mengapa ini 100/31 ini dalam kurung? Karena yang dihitung duluan adalah 100/31 atau 100 dibagi 31. Nah, kemudian hasil pembagian ini dikalikan dengan salary atau data-data dalam salary ini dikalikan. Nah, kemudian setelah dikalikan dibulatkan sini 4, berarti kita mengambil 4 angka di belakang koma atau 4 ke sisi kanan titik desimal, ini 4. Nah, kemudian hasil hitungan dan hasil pembulatannya dia masuk atau menjadi data dari kolom tambahan hasil hitungan. Kita menggunakan perintah as untuk membuat kolom tambahan. Nah, untuk penamaan kolom tambahan itu harus diapit oleh 2 tanda petik. Jangan lupa from employees, berarti tujuan tabelnya itu di mana atau data-data yang kita tampilkan itu berada pada tabel mana. Sini from employees, ID dan seterusnya. Oke, itu saja penjelasannya. Kemudian kita masuk pada perintah nomor 3. Buatlah perintah untuk mengetahui sudah berapa tahun masa kerja seorang karyawan sehingga tampilan seperti berikut ini. Oke, sini kita lihat ada satu kolom asli dari tabel itu namanya first name, kemudian ada satu kolom tambahan yaitu kolom masa kerja. Oke, kita langsung buat saja. Select first name. Kemudian seperti ini. Dia jangan lupa nah, ini merupakan sintaks untuk menjalankan perintah pada nomor 3. Oke, kita blok ya. Ketika ada 2 sintaks seperti ini atau 2 atau lebih sintaks itu kita blok terlebih dahulu sebelum kita running. Maaf. Oh iya, astaga. Terbagi dengan 395.
perintah ini, itu sesuai dengan nomor 3 pada modul. Sini terdapat satu kolom asli dari tabel ini, ya itu tabel yang sudah kita buat pada sebelumnya, dan satu kolom tambahan yaitu kolom masa kerja. Sini kita lihat datanya 34, 31, 28, ini juga sama 38, berarti sudah selesai. Oke, kemudian kita lanjut pada nomor 4. Jelaskan maksud dari perintah yang Anda gunakan pada langkah nomor 3. Sini kita lihat. Nah, di sini kita menggunakan perintah select juga untuk menampilkan kolom beserta data-datanya pada satu tabel. Kita menggunakan first name yang merupakan kolom asli dari tabel ini. Kemudian kita menggunakan fungsi round juga untuk membulatkan angka ke sejumlah titik desimal atau ke samping kiri titik desimal ini. Nah, kemudian di dalam fungsi round ada fungsi sysdate. Nah, fungsi sysdate ini tujuannya untuk menampilkan waktu pada server. Nah, selain itu juga fungsi sysdate ini dipakai atau digunakan untuk menghitung rank ya dari waktu saat ini dengan waktu yang akan mendatang. Nah, yaitu menghitung waktu pada saat ini dengan waktu dengan nilai yang ditentukan atau dimasukkan ke dalam perintah. Nah, di sini kita lihat. Nah, sysdate, kemudian garis datar higher date, berarti dia menghitung nih waktu antara waktu hari ini atau waktu pada server atau waktu pada tabel ini dibuat sampai dengan waktu yang ada pada atau data yang ada pada higher date, pada kolom higher date. Jadi dia menghitung nih, jadi menghitung dan menghitung harinya itu dalam bentuk hari. Nah, berapa hari kira-kira jarak antara waktu hari ini dengan waktu yang ada pada tabel pada kolom higher date. Kemudian dari hasil perhitungannya ini dibagi dengan 365. Nah, 365 ini merupakan jumlah hari per tahunnya. Nah, di sini karena pada perintah ketiga kita diminta untuk menghitung berapa tahun masa kerja karyawan, makanya kita bagi dengan 365 karena pada sistem perhitungan sysdate dan ke higher date itu menggunakan hari, berapa hari, sedangkan diminta adalah tahun, makanya kita bagi dengan 365 karena 365 merupakan jumlah hari per tahunnya. Kemudian koma, kemudian 0. Nah, 0 ini tadi merupakan dari round tadi, yaitu untuk membulatkan angka. Jadi kita bulatkan 0 saja, berarti mengubahnya menjadi bilangan bulat positif. Lihat 34 tanpa ada bilangan desimal. Nah, kemudian hasil perhitungan dan hasil pembulatan ini dia masuk pada atau menjadi data dari kolom tambahan masa kerja. Kita menggunakan perintah as, kemudian penamaan kolom tambahan itu diapit oleh 2 tanda petik, dan kemudian kita menggunakan from employees underscore id underscore a617 underscore skl underscore s69 sebagai di tabel ini. Oke, mungkin saja penjelasannya. Kemudian kita masuk pada nomor 5. Buat perintah yang harus dipakai untuk mencari 357 bulan setelah tanggal yang ada di kolom higher date sehingga tampilannya menjadi seperti berikut. Nah, di sini kita lihat ada 2 kolom asli yaitu first name dan higher date, kemudian ada 1 kolom tambahan yaitu kolom setelah 357 bulan. Oke, kita langsung jalankan. Select first name dan higher date.
atau sintaks untuk pelaksanaan praktikum nomor 5. Oke, kita blok, kemudian kita running. Maaf, di sini ada kesalahan. Nah, ini dia cara atau hasil running dari sintaks ini pada nomor 5, dimana sesuai dengan modul di sini ada terdapat 2 kolom asli dari tabel ini, yaitu first name dan hire date. Kemudian ada 1 kolom tambahan, yaitu setelah 357 bulan. Oke, untuk data dalamnya juga sama dengan data yang ada pada modul. Oke, mungkin itu saja untuk pelaksanaan praktikum nomor 5. Oke, kita masuk pada perintah ke-6, yaitu jelaskan maksud dari perintah yang Anda gunakan pada langkah nomor 5. Sini kita masih menggunakan perintah select untuk menampilkan data atau menampilkan kolom asli beserta data-datanya pada tabel, yaitu pada kolom first name dan hire date. Kemudian kita menggunakan perintah add months. Nah, add months ini adalah fungsi, ini fungsi yang digunakan untuk mencari atau menampilkan data di masa yang akan mendatang. Nah, yang merupakan jumlah hari dari data tertentu yang kita masukkan ke dalam argumen. Nah, contohnya di sini kita lihat setelah fungsi argumen ada dalam kurung hire date 357. Nah, hire date ini berarti kita akan berpatokan pada hire date, pada data atau pada waktu pada hire date. Kemudian 357 ini merupakan hasil dari pada hire date setelah 357 bulan. Berarti dia menghitung setelah 357 bulan dari data pada hire date. Nah, kemudian hasil hitungannya ini dia masuk pada ini data tambahan. Pada kolom tambahan, yaitu kolom setelah 357 bulan. Sini kita bisa lihat ya, setelah 17 Juni tahun 1987, itu setelah melewati setelah 357 bulan menjadi 17 Maret tahun 2017. Ya, dia menghitung bulan ya, setelah 357 bulan waktunya jadi berapa, seperti itu. Ya, jangan lupa untuk ini tabel yang dituju. Oke, mungkin saja penjelasan nomor mengenai perintah nomor 5. Kita langsung masuk pada perintah nomor 7. Berikan perintah untuk mencari nama depan karyawan yang gajinya paling tinggi. Oke. Select first name from employee_a_617_SQL
sintaks pada perintah nomor 7. Oke, kita coba run. Nah, ini karena pada perintah nomor 7 diminta untuk mencari nama depan karyawan yang gajinya paling tinggi. Nah, di sini kita hasil datanya adalah Steven. Berarti Steven ini mempunyai gaji paling tinggi dalam kolom first name. Nah, di sini kita masih menggunakan perintah select untuk menampilkan kolom asli, ya, data dari kolom asli bertanda tanya dari tabel ini. Nah, kemudian ada syarat yang harus kita tampilkan, data apa saja yang harus kita tampilkan. Nah, yang menjadi syarat adalah ketika salary sama dengan di sini kita masukkan perintah untuk mencari nilai tertinggi dari suatu data menjadi suatu kolom, dari suatu data pada kolom yang sama. Sini kita menggunakan perintah max untuk mencari nilai tertinggi. Dan salary berarti kita mencari nilai tertinggi pada kolom salary, data-data yang terdapat pada kolom salary menjadi syarat untuk menampilkan data dari first name salary. Atau kita bisa saja melihat berapa nilai tertingginya. Kita menambahkan kolom salary di sini. Kita bisa lihat. Nah, sini di Steven dengan jumlah gaji adalah 24.000. Karena pada langkah nomor 7 kita hanya diminta untuk menampilkan first name-nya saja. Nah, kita tampilkan first name. Nah, seperti ini. Oke, itu saja. Lanjut nomor 8, berikan perintah untuk mencari nama depan karyawan yang gajinya paling rendah. Oke. Nah, ini sintaks pada perintah nomor 8 atau perintah pada nomor 8. Oke, kita log, kemudian kita running. Nah, ini untuk sama saja pada perintah nomor 7, cuma pada perintah 7 kita diminta untuk mencari nilai tertinggi, maka di nomor 8 kita untuk mencari nilai terendah itu kita menggunakan fungsi min untuk mencari nilai terendah dari satu kolom. Nah, sini kita mencari nilai terendah dari kolom salary dan hasilnya Peter. Atau juga kita ingin melihat juga jumlah dari gajinya ada berapa. Gaji yang ditentukan adalah 2.500. Nah, kita hanya diminta untuk menampilkan nama depan saja. Oke, seperti ini. Kita lanjut pada nomor 9, berikan perintah untuk mencari rata-rata gaji yang diterima oleh karyawan. Oke, untuk mencari nilai rata-ratanya saja, maka kita menggunakan select.
coba kita running. Nah, ini cara untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data pada kolom tertentu. Kita menggunakan AVG untuk mencari nilai rata-rata. Kemudian AVG dalam kurung salary berarti kita mencari nilai rata-rata pada kolom salary, data-data pada kolom salary, nilai rata-rata pada kolom salary. Oke, kita lanjut pada perintah nomor 10 atau yang terakhir. Berikan perintah untuk mencari jumlah uang yang dikeluarkan oleh kantor untuk membayar gaji seluruh karyawan. Berarti total. Oke. Select. Di sini, oke, kita coba running. Maaf, sini ada kesalahan. Tertukar. Ctrl X dan Ctrl V. Maaf, kesalahan. Nah, ini sum atau jumlah. Jadi ini merupakan tampilan dari perintah nomor 10, bagaimana kita diminta untuk mencari jumlah uang yang dikeluarkan oleh kantor untuk membayar gaji seluruh karyawan. Jadi ini kita mencari jumlah data dari suatu kolom. Contohnya sum salary, berarti kita mencari jumlah daripada kolom salary itu, data yang terdapat pada kolom salary, yaitu kolom gaji karyawan. Jadi jumlah gaji karyawan yang dibayar oleh kantor atau yang dikeluarkan oleh kantor adalah 25.255.700. Jadi kita menggunakan perintah sum untuk melihat jumlah data, hasil penjumlahan data dari suatu kolom. Oke, mungkin itu saja untuk pelaksanaan praktikum bagian kelima pada modul kelima ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.